Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Puji syukur marilah kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan serta nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kuliah kita yaitu presentasi kelompok. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Damra MPD dan kepada teman-teman yang senasib dan seperjuangan dengan saya. Baiklah, untuk persingkat waktu sebelum kita masuk ke materi, kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama yaitu yang saya sendiri yaitu Abdul Ghazi, yang kedua yaitu Taufiqul Hafiz Salji, yang ketiga yaitu Santi Almiza, yang keempat yaitu Sadiqul Khairat. Baiklah. Untuk selanjutnya itu kita masuk pada materi yang pertama yaitu tentang pengertian pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang bersifat menyeluruh atau holistik, yaitu di mana siswa dituntut untuk belajar berpikir logis dan sistematis, yaitu mereka bisa menghubungkan antara teori atau materinya dengan kehidupan sehari-harinya, sehingga apa yang mereka pelajari sehingga bisa diingat lama dalam pikiran mereka. Karena apa? Karena mereka langsung diajak untuk praktek langsung atau membawakan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sehingga mereka bisa memahami dan bisa menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga dituntut untuk belajar mengeluarkan argumen atau pendapatnya, sehingga mereka ketika menghadapi sebuah presentasi mereka tidak canggung lagi, atau tampil di depan umum mereka tidak gugup lagi atau gemetar lagi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang pembelajaran kontekstual menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Elaine B. Johnson, itu menerapkan pembelajaran kontekstual yaitu dengan cara menolong siswa-siswi dalam melihat makna atau memaknai dalam pembelajaran yang mereka pelajari. Caranya yaitu menghubungkan subjek-subjek yang sudah dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-harinya. Misalnya tentang olahraga, yaitu ketika mereka mempelajari sebuah teknik menendang bola, kemudian mereka dituntut untuk belajar bagaimana cara menerapkan teknik yang baik, kemudian mengevaluasi ketika mereka bermain bola di saat di luar jam pelajaran. Jadi sehingga mereka bisa mengevaluasi cara mempelajari teori yang telah disampaikan guru, itu bagaimana cara melakukan teknik misalnya teknik menendang yang baik, sehingga mereka bisa menerapkannya kembali setelah mempelajari apa yang disampaikan oleh guru tadi dalam kehidupannya sehari atau ketika mereka pulang sekolah dan mereka melakukan bermain sepak bola. Kemudian menurut Wina Sanjaya, pembelajaran kontekstual sesuai pendekatan pelajaran yang menekan pada keterlibatan siswa secara penuh. Kemudian mereka dituntut untuk pelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa
mendorong siswa untuk menerapkannya pada kehidupan mereka. Ya, itu yang tadi. Setelah mereka mempelajari materi di sekolah, kemudian mereka diajak untuk ke lapangan untuk menerapkan atau mempraktekkan secara langsung apa yang mereka pelajari atau yang mereka pecahkan tadi, masalah yang mereka pecahkan tadi, sehingga mereka bisa mengingat secara langsung atau mempraktekannya secara langsung. Kemudian menurut Suherman yaitu dengan cara mencontohkan kejadian di dunia nyata dengan dalam dialami siswa, lalu diangkat menjadi pembahasan konsep yang sedang diajarkan dalam praktikannya atau menceritakannya atau berdialog. Misalnya tentang lari sprint. Nah, jadi mereka dituntut untuk berdialog atau berdiskusi antara kelompoknya. Misalnya bagaimana start jongkok, bagaimana start berdiri, dan start jarak pendek. Nah, jadi mereka bisa mengevaluasi dan bisa mengeluarkan argumennya sehingga mereka bisa bertukar pendapat. Kemudian setelah mereka melakukan pendapat, kemudian mereka disuruh bertanya kepada gurunya apakah ini benar atau tidak, sehingga mereka bisa memahami dengan sempurna. Dan materi selanjutnya yaitu tentang tujuan pendekatan CTL atau sentral. Atau contextual teaching and learning, yaitu tujuannya yang pertama itu menghadirkan problematika dan permasalahan dunia nyata kepada siswa, yaitu mahasiswa dihadirkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia nyata atau di kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka bisa yang mengalami masalah tersebut atau problematika tersebut, sehingga dia bisa memahami dengan baik apa yang mereka lakukan di dunia nyata dan akan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu menghadirkan kehidupan nyata dalam kelas. Nah, misalnya kita mempraktekkan sedang main bola, kemudian kita harus membuat sebuah lapangan kecil dalam ruangan kelas itu, kemudian kita membuat gawangnya dengan fasilitas yang ada atau dengan menggunakan peralatan yang ada. Kemudian mereka dituntut untuk mempraktekkan secara langsung apa yang mereka pelajari tadi, sehingga mereka ibaratnya seperti sedang main bola, membayangkan bagaimana mereka sedang main bola di lapangan, tetapi lapangannya dalam kelas gitu. Kemudian yang ketiga itu membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar. Yaitu misalnya kita memberikan sebuah motivasi pada siswa, yaitu dengan cara memberikan iming-iming atau sebuah hadiah jika mereka pandai dalam bermain, misalnya dalam bermain sebuah sepak bola ataupun sepak takraw, jika mereka bisa ke tingkat nasional atau internasional, maka mereka akan mendapatkan cuan atau uang yang banyak. Jadi sehingga mereka termotivasi untuk melakukan atau belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka bisa mencapai cita-citanya menjadi pemain yang hebat dan atlet yang sungguh-sungguh dan bisa dicontoh oleh orang lain. Dan yang keempat itu tercapainya keinginan untuk mengaitkan teori dengan praktiknya. Nah, yaitu yang tadi setelah mempelajari teori, misalnya teori menendang, dan mereka dituntut untuk praktekkan secara langsung bagaimana cara teknik menendang, teknik awalan, kemudian teknik inti dan teknik akhiran atau teknik pengakhirannya. Kemudian teori selanjutnya yaitu tentang manfaat pembelajaran kontekstual di sekolah, yaitu yang pertama itu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir secara kritis dan logis dan sistematis. Nah, itu secara kritisnya itu mereka dituntut untuk berpikir secara kritis atau berdasarkan pikirannya, bukan hanya guru yang memberikan sebuah ilmu kemudian mereka cuma mendengar, tetapi mereka dituntut untuk berpikir kritis bagaimana cara memecahkan suatu masalah, dan logis yaitu berdasarkan logikanya dan menyesuaikan dengan teori yang telah ada, dan sistematis atau secara berurutan. Yang kedua itu peserta didik bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya, yaitu dengan cara membawa peserta didik ke dalam dunia nyata atau secara ke lingkungan langsung atau terjun ke dalam lapangan atau observasi, sehingga mereka
lebih memahami bagaimana keadaan lingkungan sekitar mereka, sehingga mereka mudah dalam melakukan atau mengevaluasi suatu kesalahan dalam diri mereka. Yang ketiga itu pemahaman yang diperoleh peserta didik bisa bertahan lebih lama karena memahami dengan menerapkan. Nah, sehingga apa yang diberikan oleh guru tadi atau materi yang diberikan oleh guru tadi, sehingga mereka bisa memahami dengan secara lama. Kenapa? Karena mereka dituntut untuk belajar teori, kemudian dengan secara langsung teori tersebut dipraktekkan sehingga mereka bisa mengingat dan melakukan dengan yang baik, dan melakukan dengan baik. Dan yang keenam yaitu prinsip pembelajaran kontekstual. Yang pertama menurut Suprijono, yaitu saling ketergantungan, yaitu artinya prinsip ketergantungan merumuskan bahwa kehidupan ini merupakan suatu sistem merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran, dan komponen tersebut saling mempengaruhi secara fungsional, misalnya antara teori dengan permasalahan di dunia nyata dan dalam pembelajaran atau dalam materi. Kemudian diferensiasi yaitu menuju pada entitas beraneka ragam dan realitas kehidupan siswa. Keanekaragaman mendorong berpikir kritis untuk menemukan hubungan di antara entitas yang beraneka ragam itu. Kemudian dapat memahami makna bahwa perbedaan itu rahmat. Misalnya mereka tidak membedakan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, atau tentang orang yang berkulit hitam dengan kulit putih. Jadi mereka harus saling melengkapi, karena apalagi Indonesia ini hidup beraneka ragam, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda walaupun tetap satu. Kemudian yang pertama yaitu pengaturan diri. Artinya ini mendorong pentingnya siswa mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya ketika siswa menghubungkan materi akademik dengan konteks keadaan pribadi mereka. Kemudian kegiatan yang mengandung prinsip pengaturan diri. Itu mahasiswa jika mereka terbiasa untuk hidup disiplin, maka dimanapun mereka berada akan tetap hidup disiplin dan tidak akan pernah lalai dalam suatu tugasnya atau kegiatan yang dilakukan. Kemudian strategi pembelajaran kontekstual itu melalui pemecahan masalah, artinya itu memberikan sebuah kasus atau studi kepada siswa sehingga mereka disuruh untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya yaitu teknik passing dalam bola voli, yaitu mereka dituntut atau saling berdiskusi bagaimana cara melakukan passing yang baik, yaitu dan bagaimana cara supaya bola tidak pergi kemana-mana dan bolanya parabol atau melambung, sehingga mereka mengevaluasi, yang satu yang praktek, yang lainnya juga mengevaluasi atau memberikan kritik terhadap teman-teman yang melakukan praktek tadi. Kemudian yang kedua itu mengajak peserta didik di tempat yang dekat dengan pemahaman materi. Misalnya ketika kita belajar tentang bola voli, maka kita harus membawa peserta didik ke dalam atau ke lapangan bola voli, sehingga mereka bisa tahu bagaimana bentuk lapangan voli, bagaimana cara bermain voli, dan bagaimana teknik yang ada pada permainan bola voli. Yang ketiga itu membangun komunikasi efektif yang bisa diterima semua peserta didik, yaitu guru harus bisa melakukan sebuah perkataan atau sebuah motivasi kepada siswa untuk atau komunikasi yang unik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian harus memiliki kosakata yang baik sehingga peserta didik mudah memahami apa yang kita terangkan atau kita jelaskan kepada peserta didik. Dan kalau dapat memiliki public speaking sehingga mereka tidak bosan dengan kata-kata yang biasa didengar pada guru-guru lain, sehingga kita bisa menjelaskan dengan rinci dan dipahami oleh siswa. Kemudian
Selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan pembelajaran kontekstual. Yang pertama kelebihannya itu peserta didik mampu menghubungkan teori, yaitu peserta didik bisa menghubungkan antara teori dan dengan kehidupan nyata sehingga mereka bisa mempraktekkannya secara langsung. Kemudian kedua, peserta didik dilatih agar tidak tergantung menghafal materi, yaitu mereka dituntut untuk belajar secara langsung setelah memahami, kemudian mereka langsung praktekkan, bukan memahami dan menghafal. Karena jika menghafal lambat laun akan hilang, tetapi jika memahami kemudian praktekkan secara langsung, maka materi akan ingat di otak mereka atau di kepala mereka. Kemudian yang ketiga itu melatih percakapan interpersonal dengan orang lain. Itu peserta didik dilatih untuk berbicara di depan umum atau bicara di depan orang ramai sehingga mereka tidak gugup dan tidak gemetar, sehingga mereka lancar dan bisa memberikan atau menjelaskan dengan secara baik dan secara terrinci. Tapi ada juga kelemahannya tentang pembelajaran kontekstual ini. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya, karena misalnya dalam mempelajari sebuah lapangan atau permainan sepak bola, tetapi lapangannya jauh, jadi justru itu akan membutuhkan waktu yang lama, dan belum lagi siswa-siswanya susah untuk diatur, apalagi dalam menerapkan atau dalam melakukan sebuah barisan atau menyiapkan barisan, sehingga mereka butuh dididik langsung atau diarahkan secara langsung oleh gurunya. Jika gurunya sendiri maka akan susah untuk melakukan atau mengatur siswanya, sehingga ini membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya. Kemudian kita harus membutuhkan betul-betul apa yang kita terangkan tadi sesuai dengan lingkungan yang akan kita jumpai atau akan kita kunjungi, sehingga mereka bisa secara langsung, oh jadi ini lapangan sepak bola, jadi mereka secara langsung, oh ini gawang sepak bola seperti ini bentuknya gitu. Kemudian yang kedua kelemahannya itu membutuhkan banyak biaya, yaitu misalnya daerah atau lokasi yang akan kita tuju itu memiliki jarak yang jauh dari sekolah kita, maka kita harus membutuhkan biaya yang banyak, misalnya seperti minyak motor, kemudian snack, kemudian peralatan yang lain, sehingga kita perlu biaya yang banyak dalam melakukan itu. Baik, selanjutnya itu baiklah, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, tentang penerapan pembelajaran kontekstual dalam sebuah sekolah. Jadi jika dari teman-teman ada yang memberikan kritik dan saran supaya kami bisa memperbaiki diri dalam presentasi sehingga bisa membangun kami untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian pada teman-teman yang juga ingin bertanya dipersilakan juga. Baik, sebelumnya saya tutup dulu untuk sambil menunggu dari teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.